Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kana dan saudari-saudarinya, yaitu di pembahasan kekhususan kana. Kemarin sudah kita lewati khusus kana, dia boleh menjadi zaidah. Boleh menjadi zaidah kalau dia berlafadz madi dan dia berada di tengah dan bukan jar majrur. Kemudian beliau berkata berikutnya, aslun wa haqqi nuni mudhari'iha al-majzumi waslan illam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilun. Ini kekhususan kana berikutnya. Kekhususan kana berikutnya tidak dimiliki oleh yang lain. Wahati dan khusus kana adalah penghilangan nun. Boleh dihilangkan nun itu kan, kana yakunu. Nun itu boleh dihilangkan. Kekhususan kana. Mudhari'iha ketika dia menjadi fi'il mudhari al-majzum dan dijazam. Jadi misalnya yakunu, kana menjadi mudhari yakunu. Ketika antum jazam seharusnya kan alamat jazamnya sukun. Lam yakun. Tapi boleh dihilangkan itu nunnya menjadi lam yaku. Padahal kan yang boleh penghilangan nun adalah af'alul khamsah. Ini kekhususan namanya. Kekhususan apakah? Kana. Kalau dia menjadi fi'il mudhari dan dia dijazam, boleh dihilangkan nunnya. Tapi ada syaratnya. Apa yang baru ungkapkan tadi itu sudah masuk syarat itu. Mudhari, majzum. Itu sudah dua syarat. Dia dihilangkan nunnya kalau dia berlafadz mudhari, terus dia dijazam. Ada alat penjazamnya. Waslan. Ya. Illam yalqaha sakin. Itu syarat yang berikutnya. Harus waslan. Harus yang dibaca sambung. Bukan dalam keadaan waqaf. Karena kalau dalam keadaan waqaf berhenti, tidak boleh hilang nun. Harus dia waslan. Masih dibaca sambung. Setelahnya masih dibaca. Illam yalqaha sakin. Kalau dia tidak bertemu dengan sukun setelahnya. Karena kalau bertemu sukun tidak boleh juga hilang. Wala domiru nasbin muttasil. Tidak boleh pula ada domir nasab yang bersambung dengannya. Dipahami kan? Itu syarat-syaratnya. Mudhari dijazam, terus antum bacanya baca sambung bukan waqaf. Terus tidak setelahnya ada sukun. Setelahnya tidak ada sukun. Kemudian setelahnya tidak ada domir nasab. Paham syarat-syaratnya ini? Iya. Kalau dia bersambung dengan domir nasab misalnya. Lam yakun hu. Memang dibaca sambung. Lam yakun hu. Nah, ini tidak boleh hilang nunnya. Harus lam yakun. Paham ya? Kenapa? Karena ada domir nasab. Hu. Hu itu domir nasab. Kan dia khobarnya yakun. Paham kan? Faldi? Ini syarat-syaratnya. Mana Aldi?
Alhamdulillah. Ini syarat-syaratnya. Boleh hilang nunnya, tapi ketat syaratnya. Mudhari, dijazm, baca sambung, terletak setelahnya sukun, tidak terletak setelahnya sukun, dan tidak ada dhamir nasab setelahnya. Syaratnya. Kata Ibn Hisham rahimahullah ta'ala di syarah taktasu kana bi umur, karena khusus dia dengan berapa perkara. Minha maji'uha za'idah faqad taqaddam. Di antaranya dia datang dalam keadaan dia tambahan, telah lewat yang kemarin. Wa minha jawazu hadfi akhiriha. Di antara kekhususannya boleh dihilangkan akhirnya. Wa dzalika bi khamsati syurut. Demikian itu dengan 5 syarat. Boleh dihilangkan akhirnya. 5 syarat. Wahai antakuna bilafdil mudhari. Syarat pertama dia dengan lafaz mudhari. Wa antakuna majzuma. Syarat kedua dia dijazm. Wa antakuna mauqufan alaiha wa alla takuna mauqufan alaiha. Syarat ketiga. Tidak boleh dia wakuf atasnya. Wala muttasilatan bidhamir nasbin. Ini syarat keempat. Tidak bersambung setelahnya dengan dhamir nasab. Wala bisakinin. Tidak bersambung dengan setelahnya sukun. Ini syarat terakhir. Semuanya telah diungkapkan oleh Ibn Hisham di matan. Wadhalika kaqaulihi ta'ala, demikian itu yang terpenuhi syarat seperti firman Allah Ta'ala, walam aku bagiya. Coba perhatikan itu aku. Pertama, apakah lafadznya mudhari? Betul. Apakah dijazm? Betul. Apakah dia tidak wakaf atasnya? Tidak, karena wakaf kepada bagiya, bukan kepada aku. Paham kan? Wakafnya kepada bagiya. Terus, apakah ada dhamir nasab yang bersambung dengannya? Tidak ada. Apakah ada sukun setelahnya? Tidak ada. Karena bagiya. Berharokat. Paham kan? Berharokat. Maka terpenuhi syarat, boleh hilang nunnya. Jadi ini faedah. Jadi lam aku itu dari kana yakunu. Akunu. Dipahami kan? Itu diperhatikan. Kata beliau asluhu akunu. Asalnya akunu. Hudifatid dhamma lil jazm. Dihilangkan dhammanya karena ada alapan jazm. Wal waw. Dihilangkan wawnya kan akunu. Hilang dulu dhammanya menjadi akun. Wawnya mana? Kata beliau wal waw. Maksudnya fahudifatil waw. Dihilangkan wawnya. Kenapa? Lisakinain. Karena ketemu 2 sukun. Kan ketika antum baca akunu. Masukkan jazm. Jadinya apa? Akun. Ketemu 2 sukun. Sukun pertama apa konawe? Sukun kedua? Wow. Biasanya orang sukun pertama wow. Sukun kedua nun. Karena waw kan yang pertama. Yang kedua nun. Ini sukun pertama nun. Itu sukun terakhir. Itu sukun pertama. Menurut konawe. Paham kan? Kemudian sukun kedua waw. Padahal itu yang pertama. Alhamdulillah. Iya. Sukun pertama adalah waw. Sukun kedua adalah nun. Ketemu 2 sukun. Sementara waw huruf illah dan nun huruf sahih. Maka dihilangkan apa? Waw huruf illah. Dihilangkan waw huruf illah. Jadilah akun. Akun. Itu jadinya. Terus penghilangan terakhir. Wan nun litakfif. Kemudian dihilangkan nun untuk meringankan. Jadilah aku. Aku. Wahadzal halfu jaizun. Penghilangan ini boleh. Bukan wajib. Ingat, perhatikan itu. Penghilangan nun ini boleh. Wal hadfanil awwalani wajiban. Sementara 2 penghilangan yang pertama itu wajib. Kan ada 3 penghilangan ya. Penghilangan pertama apa? Faldiwai.
Kan 3 penghilangan berarti ini. Penghilangan yang terakhir ini boleh. 2 penghilangan pertama wajib. Berarti ada 3 penghilangan. Penghilangan pertama apa? Hmm. 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 Sudah jelaskan tadi. Hmm. Penghilangan pertama, wow. Enggak. Masa pertama wow? Masa langsung hilang wawunya? Rizki, Rizki, hmm? Nun. Dah. Kenapa? Penghilangan pertama dhamma. Kan penghilangan pertama dhamma karena ada ala penjazm. Iya kan? Kan yang belum sebutkan pertama. Fahudifati dhammal jazm. Itu pertama. Dihilangkan dhamma karena jazm. Penghilangan kedua. Waw. Wal waw lisakinain. Waw karena ketemu 2 sukun. Penghilangan ketiga. Nun. Itu yang terakhir tadi. Jadi ada 3 penghilangan. 2 penghilangan pertama itu wajib. Kenapa bisa wajib? Karena dhamma wajib hilang karena ada alat penjazm. Waw wajib hilang karena ketemu 2 sukun. Paham ini? Jadi 2 penghilangan pertama itu wajib. Sementara penghilangan yang terakhir yaitu penghilangan apa? Faldiwai? Nun. Itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh. Karena tidak wajib. Tidak ada yang mengharuskan dia wajib. Ini faedah. Kemudian kata beliau, wala yajuzul hadfu pinah. Tidak boleh penghilangan pada contoh. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi. Kenapa tidak boleh ini Daud? Karena bertemu dengan sukun. Alladhi. Itu sukun. Paham kan? Maka nunnya pada yakun. Walaupun dia mudhari di jazm tidak bersambung dengan dhamir. Dia dibaca sambung. Semua terpenuhi syaratnya. Cuman setelahnya sukun. Al. Itu sukun. Iya. Li ajli tisolis sakini biha. Karena bersambung sukun dengannya. Fahiyya maksuratun li ajli. Maka dia dikasroh karena ketemu 2 sukun itu. Lam yakunil ladhi. Asalnya lam yakun alladhi. Dia dikasroh karena ketemu 2 sukun. Fahiyya muta'asiyah alal hadfi. Maka dia tidak boleh dihilangkan. Muta'asiyah di sini bertentangan. Bermaksiat. Yaitu tidak mau untuk dihilangkan. Kenapa? Likuwatiha bil harokah. Karena kuat dia dengan harokati di sini. Bukan dengan penghilangan. Karena setelahnya ada apa? Sukun. Wala pinah tidak boleh pula pada contoh. Iyakunhu falantusallatu alaihi. Kenapa ini Rizki? Tidak hilang. Rizki. Iyakunhu. Alat jazm. Menjazm 2 fi'il. Yakun. Dijazm dengan sukun. Hu. Tidak boleh katanya penghilangan. Kenapa? Iya, kenapa nunnya tidak dihilangkan? Masa jawabannya karena nun? Nah. Aldi. Enggak. Enggak. Kenapa?
Karena bersambung dengan domir nasab. Paham Faldi? Yakin saudara? Kenapa? Domir apa? Mana? Iya. Ini mana saya lihat di bukumu. Alhamdulillah. Mantap. Beliau bilang liti solid domiril mansubi biha. Itu alasannya. Karena bersambung dengan domir yang dinasab dengannya. Jadi ada setelahnya. Waddomairu taruddul asya'a ila usuliha. Dan domir itu mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Iya kan? Jadi ketika dia bisa hilang. Tapi ada domir nasab. Domir mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Itu dia. Wala fil mauqufi alaiha. Tidak boleh pula antum hilangkan pada yang diberhentikan di atasnya. Nasu ala dhalika Ibnu Khuruf. Telah menaskan atas hal ini Ibnu Khuruf. Ya. Wahwa Hasan. Kata Ibnu Hisham mengomentari. Jadi syarat terakhir itu syarat dari Ibnu Khuruf. Kata Ibnu Hisham mengomentari pendapatnya Ibnu Khuruf. Huwa Hasan. Itu bagus. Itu bagus syaratnya. Kenapa? Li'annal fi'ilal mauqufa alaihi idza dakhalahul hadfu. Karena fi'il yang diberhentikan padanya kalau masuk padanya penghapusan. Hatta bakia ala harfin wahid au harfain. Sampai dia tersisa di atas satu huruf atau dua huruf. Wajabal waqfu alaihi biha isak. Wajib wakaf atasnya dengan hak sak. Hak untuk berhenti. Gini. Ketika antum baca begini. Lam aku. Sisa berapa huruf? Pada fi'il ini. Lam aku. Sisa berapa huruf? Dua kan begitu. Kaedahnya kalau berhenti di atas dua huruf harus tambah ha. Sakti. Jadinya lam aku. Daripada tambah huruf ha. Lebih baik kembalikan yang hilang. Kan huruf ha orang lain. Paham maksudnya ini? Dipahami ini? Kan kalau dua huruf berarti harus tambah ha. Paham? Atau satu huruf harus tambah ha. Daripada antum tambah huruf yang lain, lebih baik apa? Kembalikan yang hilang. Kata beliau, kakaulika seperti ucapan antum. Lam ya'i. Dari kata wa'a ya'i. Ya'i. Ketika buat fil amr jadinya apa? Kan begitu. Di atas satu huruf. Harus tambah hasak. Lam ya'i. Asalnya ya'i. Masukkan ala penjazam. Masuk ala penjazam. Lam ya'i. Kalau berhenti. Berarti berhenti di atas dua huruf. Maka tambahkan ha. Sakti. Dibilang apa? Lam ya'i. Tapi kenapa tidak kembalikan saja yang hilang? Beda. Kalau kembali itu ya tidak jadi jazm. Paham? Kalau yakun kan kalau kembali nun tetap jazm. Dengan alamat sukun. Kalau ini kan alamatnya penghilangan memang. Iya. Falam yaku manzilatul lam ya'i. Lam yaku itu sama dengan lam ya'i. Fal waqfu alaihi bi'adatil harfil ladzi kana fih. Maka diberhentikan di atasnya dengan mengembalikan huruf yang sebelumnya ada padanya. Kana fih sebelumnya ada padanya. Aula lebih utama. Mengembalikan huruf yang ada padanya sebelumnya. Aula lebih utama. Minajtilabi harfin lam yakun. Daripada mengambil huruf yang lam yakun tidak ada sebelumnya. Daripada mengambil
huruf yang lam yakun, tidak ada sebelumnya. Dipahami ini? Iya. Fa innal jazima iqtadha hatfad dhammah. Sesungguhnya penjazim itu mengharuskan penghilangan dhammah kan, bukan penghilangan apa? Nun. La hatfan nun, bukan penghilangan nun. Kama bayanna, sebagaimana yang kami. Oh, masih ada ya? Belum. Kurang tadi, kita lewati. Wala yuqal mitlahu fi lam ya'i. Tapi jangan sampai antum pergi lagi. Katakan berarti ya'i daripada tambah hak lebih baik tambah ya. Belum katakan tidak dikatakan semisal dengan ini pada kata lam ya'i. Kenapa? Li'anna i'adatal ya'i. Karena mengembalikan ya tuaddi ila ilgo'il jazim. Akan mengharuskan tidak ada gunanya itu penjazm. Paham? Mengharuskan alat jazm tidak beramal. Paham ini? Kalau antum kembalikan ya. Jadi jangan ucapkan yang semisal pada ya'i. Daripada tambah ha, lebih kembali ya. Tidak boleh. Karena kalau kembali ya berarti alat penjazmnya tidak beramal. Bihilafi lam yakun, berbeda dengan lam yakun. Fa innal jazima iqtadu hatfat dhammah. Sesungguhnya penjazim itu mengharuskan penghilangan dhammah. La hatfan nun, bukan penghilangan nun. Kama bayanna, sebagaimana yang kami telah jelaskan. Dipahami ini ya? Ini tentang penghilangan nun. Berikutnya. Aslun wa hatfiha wahdaha mu'awwadun anha ma bimitl amma antada nafarin wa ma'asmiha bimitl in khairan fa khairun wal tamis walau khotaman min hadidin. Insyaallah. Ini juga kekhususan kana. Kata beliau wahat fiha wahdaha. Di antara kekhususan kana dia boleh dihilangkan tapi tetap beramal. Dia saja, kana itu boleh dihilangkan. Tapi tetap beramal. Mu'awwadun anha ma. Digantikan dengan darinya oleh ma. Jadi kana digantikan oleh ma. Fimitl pada contoh. Amma anta dan nafarin. Jadi amma asalnya an ma. Ma itu penggantinya kana. Asalnya angkana. Paham ya? Kemudian tambah anta, angkunta. Kan disambung. Kalau bisa disambung kan tidak boleh dipisah. Da nafarin. Itu da. Dibaca da. Itu khobar kana. Anta isim kana. Mahdub. Isim kana yang dihilangkan. Paham ini? Da asmaul khamsah. Mansub dengan tanda alif. Wahum mudhaf. Nafarin mudhafun ilai. Jelas ya? Itu ke i'rabnya. Wa ma'asmiha. Di antara kekhususan kana boleh dia dihilangkan bersama isimnya. Jadi kananya hilang. Juga isimnya. Yang tersisa hanya apa? Khobarnya. Ini setelah dua alat. Setelah in dan setelah lau. Dua saja. Kalau ada lau, setelahnya isim mansub, maka itu khobar kana. Yang dihilangkan bersama isimnya. Kalau ada in, isim setelahnya mansub, maka itu isimnya adalah khobar kana. Yang dihilangkan bersama isimnya. Jelas ya? Contoh. Contoh kata beliau, in khairon fa khairun. In khairon fa khairun. Khairon khobar kana mahdhuf ma'asmiha. Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Fa khairun, khairun khobar mubtada.
Paham? Kalau ini khairun itu khobar saja. Mubtadanya mahdhuf. Kalau yang tadi yang contoh kita yang pertama in khairon itu setelah in. Contoh kedua waltamis walau khataman min hadidin khataman mansub. Apa irobnya? Khobar kana mahdhuf ma'asmiha. Khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Ini dua ini. Setelah in dan setelah apa? Lau. Kalau antum dapat isim mansub tiba-tiba di situ, maka itu khobar kana. Maka itu khobar kana. Jelas ya? Daud? Erwin? Kata beliau syarah. Min khasa'isi kana jawazu hadfiha. Walaha fi dzalika halatan. Di antara kekhususan karena dia boleh dihilangkan. Dianya, bukan hanya nunnya. Dianya. Dia boleh dihilangkan. Walaha fi dzalika halatan. Untuknya dalam hal itu dua keadaan. Fataratan tuhdafu wahdaha wa yabqal ism wal khabar. Kadang dia dihilangkan dia saja, tetap isim dan khabarnya. Wa yu'awwadu anha ma, dan digantikan dia oleh ma. Fataratan tuhdafu ma'asmiha. Kadang dia dihilangkan bersama isimnya. Wa yabqal khabar, dan tetap khabarnya saja. Wala yu'awwadu anhu ma syai'. Ini masalah. Dan tidak digantikan dari keduanya oleh sesuatu apapun. Tapi ingat, ada tempatnya kan, ada in dan ada lau. Itu tandanya. Kalau tadi dihilangkan dia pasti ada ma. Pasti ada apa? Ma. Fal awal yang pertama, ini yang menjadi catatan kita, cirinya dihilangkan kana saja. Fal awal yang pertama dihilangkan kana saja, ba'daan al-masdariyah. Itu biasanya setelah an al-masdariyah. Makanya tadi an ma anta. Setelah an al-masdariyah. Fi kulli maudi'in uridu fihi ta'lilu fi'lin bi fi'il. Pada setiap tempat yang diinginkan dengannya ta'lil fi'il dengan fi'il. Menjadikan sebab fi'il itu dengan fi'il. Kaqaulihim seperti perkataan mereka, amma anta muntolikon intolaktu. Adapun kalau kamu pergi saya akan pergi. Lihat, kalau kamu pergi itu kan perbuatannya. Saya akan pergi. Paham maksudnya? Kamu pergi saya akan pergi. Berarti sebab saya pergi kenapa? Kalau kamu pergi. Paham ini namanya ta'lil fi'il bil fi'il. Dia lakukan karena dia lakukan. Iya, atau saya lakukan karena kamu lakukan. Karena kamu lakukan. Asluhu, asalnya intolaktu li'ang kunta muntolikon. Itu asalnya ada kuntanya. Saya akan pergi kalau kamu pergi. Jika kamu pergi. Pakud dimatilam. Ini diceritakan. Maka dikedepankan alam wa ma ba'daha, dan apa yang setelahnya. Alal fi'il, atas fi'ilnya. Lil ihtimami bih. Untuk menunjukkan perhatian terhadapnya. Karena kalau dikedepankan apa yang tadinya di akhir bermakna ihtimam. Ketika saya bilang begini. Ya. Akal tu khubzan. Saya makan roti. Itu beda kalau saya bilang khubzan akal tu. Roti saya makan. Ketika ada yang dikedepankan, tadinya di akhir, itu bermakna apa? Ihtimam. Atau kaidahnya kalau dalam tafsir, ikhtisos. Memberikan makna apa? Pengkhususan. Terjemahnya, hanya roti saya makan. Beda kalau tadi akal tu khubzan, saya makan roti. Bisa juga yang lain. Dipahamin? Sama dengan ini kalimat. Asalnya intolaktu li'angkunta muntolikon. Itu kan asalnya. Kemudian dikedepankan lam itu bersama apa yang setelahnya. Berarti li'angkunta muntolikon intolaktu. Paham jumlahnya itu asalnya. Itu kan asalnya intolaktu li'angkunta muntolikon. Setelah itu antum kedepankannya li sama setelahnya. Jadinya li'angkunta muntolikon intolaktu.
Paham jadinya? Lil ihtimam. Au li qasdil ikhtisas. Atau tujuannya untuk mengkhususkan. Fasoro maka jadilah li angkunta muntolikon intolaktu. Itu setelah dikedepankan. Thumma hudhifal jar. Kemudian dihilangkan penjarnya. Mana itu? Mana penjarnya? Mana penjarnya Ilham? Li. Jadi hudhifal jar. Dihilangkan penjarnya. Li. Kenapa? Apa alasannya? Ikhtisaron. Untuk lebih meringkas supaya tidak terlalu panjang kalimatnya. Kama yuhdafu kiasan min an. Sebagaimana dihilangkan secara kias dari an. Biasanya itu kalau ada an dihilangkan penjarnya. Dihilangkan penjarnya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Fala junaha alaihi ayyat tawafa. Asalnya itu. Fala junaha alaihi bi'an yat tawafa bihima. Ai fi'an. Bisa bi'an, bisa fi'an. Menunjukkan makna. Taklil. Padanya. Ad-dharf. Fi'an yutawwafa bihima. Tsumma hudifat. Sudah ya? Selesai ya? Dihilangkan li. Sebagaimana dihilangkan fi. Pada an juga di sini. Tsumma hudifat kana. Setelah hilang li. Dihilangkan lagi kana. Jadi kan bukan taknya ya. Yang dihilangkan kananya. Kun. Ketika dihilangkan kunnya. Maka tak tadinya domir mutasil. Menjadi domir apa? Menjadi domir apa? Fasil. Hilangkan kana. Untuk apa? Ikhtisaron aidho. Untuk meringkas juga. Jadi alasan ini supaya kalimatnya lebih pendek. Kalimatnya lebih pendek, lebih ringkas. Famfasolat domir. Maka domirnya dah jadi terpisah. Yang tadinya ittisol. Menjadi infisol. Fasoro maka jadilah an anta. Itu kan jadinya sekarang. An anta. Thumma zidat ma. Kemudian setelah itu ditambahkan ma. Iwadon sebagai pengganti dari kana yang hilang. Fasoro an ma anta. Thumma udgimatin nun fil mim. Kemudian diidogom mim nun ke mim. Nun mana itu? Nunnya siapa? Nunnya an. Diidogom ke mim. Karena nun sukun ketemu mim. Itu berubah menjadi mim. Jadilah. Fasoro. Jadilah amma anta. Jelas kan? Itulah ceritanya. Wa ala dhalika qaulul Abbas ibn Mirdas. Di atas hal itulah perkataannya Abbas ibn Mirdas. Abba Qurasyata amma anta da nafarin. Fa inna qawmiya lam ta'kulhumud duba. Lam ta'kulhumud dobu. Perhatikan itu amma anta da nafarin. Makanya tiba-tiba da dibaca nasab. Seharusnya kan setelah anta dibaca rofa. Kan kalau ada domir huwa huma hum. Itu kan pasti mubtada. Artinya setelahnya dibaca rofa sebagai khobar. Tapi ini malah baca nasab. Karena anta itu bukan mubtada. Tapi isim kana mahdhuf. Isim kana yang dihilangkan. Asluhu asalnya li'an kunta. Paham kan? Itu asalnya. Fa'umila fihi madzakarna. Maka dilakukan padanya apa yang kami sebutkan. Tadi cerita li'an kunta muntolikon intolaktu. Sama ceritanya itu. Dikedepankan, diakhirkan, dihilangkan ini, dihilangkan itu. Paham kan? Sama ceritanya. Ini dia dihilangkan. Dia saja. Wasan yang kedua. Yaitu yang dihilangkan siapa ini? Kana dan isimnya. Ba'dain walau asyartiyatain. Ini setelah in dan lau syartiyah.
Ini mudah sekali. Mithalu dzalika ba'da in qauluhum. Contoh hal itu setelah in ucapan mereka almar'u maqtulun bima qatala bih. In saifan fasaifun wa in khinjaron fahinjarun. Lihat in saifan. Sebagai apa tuh saifan Rizki? Khobar. Khobar apa? Kan kalau dibilang khobar kan marfu. Gitu? Kan kalau khobar marfu. Kenapa dia mansub? Saya tanya ulang. Apa ini Rizki? Saifan? Sebagai apa Rizki? Isimnya. Isimnya kan marfu. Isim apa? Masalahnya antum tidak sampaikan apa yang antum ucapkan. Coba kenapa? Siapa tahu bisa langsung. Saifan sebagai apa? Khobar kana. Jadi begitu diucapkan, bukan khobar. Karena kalau bilang khobar berarti khobar mubtada. Paham? Kalau bilang khobar berarti khobarnya apa? Mubtada. Khobarnya mubtada tidak mansub. Jadi dengan tegas langsung dibilang khobar kana. Paham Rizki? Itu masalahnya. Khobar kana. Iya jangan bilang saja khobar. Khobar. Khobar kana. Mana kananya? Kenapa? Dihilangkan. Setelah in. Dihilangkan setelah in. Wa in kinjaron fakinjarun. Sebagai apa ini kinjaron Rizki? Ya itu dia. Khobar kana. Mana kananya? Dihilangkan. Wanasu contoh yang kedua. Wanasu majaziyuna bi amalihim in khairon fa khairun wa in syarrun fa syarrun. In khairon fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Lihat tak? Sama. Wa qala syair berkata penyair. Wala la taqrobanna dahru ala mutarrifin in dhaliman abadan wa in madluman. Lihat. In dhaliman. Sebagai apa itu Daud? Khabar kana. Wa in madluman. Sama. Ayat takdirnya kalau dimunculkan kananya. Kalau dimunculkan kananya. In kana ma qatala bihi saifan. Falladhi yuqtalu bihi saifun. Wa in kana amaluhum khairon fajazauhum khairun. Lihat, dimunculkan semuanya. Wa in kunta dhaliman wa in kunta madluman. Paham takdirnya semua tadi? Itu kalau dinampakkan. Paham Faldi? Wa mitalu ba'da lau. Contohnya setelah lau. Qauluhu alaihi salatu wassalam. Iya. Sabdanya Nabi SAW. Iltamis walau khotaman min hadidin. Khotaman. Sebagai apa itu Aldi? Khobar kana. Wa qalu syair. Berkata penyair. La ya'manid daharadu bagyin walau malika. Junuduhu daqa'an hassahlu wal jabalu. Mana dia? Malikan mansub. Paham ya? Sebagai khobar kana setelah laula. Setelah lau. Setelah lau. Ai takdirnya. Walau kana ma taltamisu khotaman min hadidin. Walau kanal bagiyu malikan. Itu ditakdirkan. Paham ya? Itu yang ditakdirkan. Selesai alhamdulillah. Kana dan saudari-saudarinya. Ya. Alhamdulillah. Antum murojaah.
ulang terus pelajaran. Karena ini pelajaran alhamdulillah tentang kekhususan kana ini sering muncul di kitab. Jadi harus antum pahami murojaah walaupun antum tidak ditanya. Jangan sampai pulang simpan bukunya. Dah, antum murojaah walaupun tidak ditanya setiap hari. Tapi harus murojaah setiap hari. Ya enggak Pak Aldi. Untuk murojaah aja setiap hari. Siapa saksi? Itu dia. Tapi ingat saksimu itu Allah. Kalau antum berbohong atas nama Allah. Berat itu saudara. Nah, kenapa? Meroja antum. Malam meroja. Harus meroja ini. Rizki? Yakin. Siapa saksi? Betul Azhar. Dia meroja. Di mana? Di kamar. Aldi. Kenapa terlambat saudara? Jauhnya rumahmu? Kenapa antum? Kenapa terlambat? Harus antum kemukakan alasannya antum. Kenapa? Tidur di sini biar dibangunkan. Jam berapa antum tidur? Itu masalahnya. 10 lewat. Kenapa enggak jam 10? Cek barang apa? Barang apa? Jangan. Masa sampai jam lewat 10. Nah, Daud. Tidak boleh malah lagi orang piket. Jam 10. Suruh mi bubar di dapur. Lepas suruh lama kerja. Paham Daud? Alasan. Kalau ada yang piket ini saya usir. Setelah jam 10. Keluar misalnya dari pondok sini. Ini masalah. Daud dah. Orang jam 10 tidur. Tidak ada alasan piket mau apa. Tidak ada lagi. Daud dah. Periksa saudara. Nah. Tidak ada lagi kehidupan. Setelah jam 10. Jam 10 tidur. Sampaikan itu Daud. Yang tidak mau Daud, tolong kasih naik namanya di grup. Saya usir besoknya. Saya tidak mau masalah. Ingat Daud dah? Apapun alasannya saya tidak mau terima. Saya aturanku jam 10 tidur. Jam 10 tidur. Mau dia mau belajar mau apa, silakan belajar di rumahnya kalau mau lewat jam 10. Karena saya tidak mau orang tidur pagi. Lebih baik bangun akhir malam daripada telat tidur di awal malam. Murojaah di akhir malam lebih bagus, lebih segar. Jadi tidak apa-apa antum bangun jam 3. Murojaah. Tapi tidurnya harus jam 10. Apapun alasannya, saya tidak mau tahu Daud. Catat langsung Daud. Usir, besoknya silakan pergi. Saya sudah bosan dengan alasan-alasan ini. Alasan piket lah, alasan tidak bisa tidur lah. Tahu kenapa? Tidur, bisa aja itu. Nah, mulai hari ini Daud, catat namanya. Besok langsung diusir.
Yang tidak mau tidur cepat. Apapun alasannya. Saya tidak mau terima. Sudah malas saya. Orang-orang yang tidak mau ikut aturan. Sudah saya umumkan berkali-kali. Tidur jam 10. Tidak mau saya lagi terima. Sudah tegak hujah. Itu syarat orang yang mau mondok di sini. Tidur jam 10. Tidak, kalau mau murojaah bisa bangun di akhir malam. Bangun jam 1, bangun jam 2. Tidak masalah. Tapi di awal malam tidur. Di awal malam tidur. Ingat itu. Daud ya? Saya tidak mau tahu lagi. Kalau ada yang bandel, tidak cocok. Tidak cocok tinggal di sini. Dia cocok tinggal di rumahnya sama bapaknya. Atau di pondok lain. Karena kita punya aturan.